Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan kami dari kelompok 5, kelas pemrograman Slide Praktik 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil website kami yang berjudul e-tax point, baik dari role user maupun role admin. Perkenalkan, saya Alma Arifah Putri dengan NIM 21023. Anak gue bahagia dengan ini 187 Di sini kan saya akan menjelaskan mengenai halaman di mana ini adalah halaman dashboard sebelum login. Terdapat 3 segmen. Yang pertama adalah deskripsi e-tax point, lalu selanjutnya adalah kategori sampah. Yang sini terdapat 3 kategori sampah, yakni sampah gelas plastik, kaleng, dan juga botol plastik. Selanjutnya adalah segmen ketiga adalah keterkaitan antara e-tax point dan SDGs. Jadi sebelum masuk login, bagian menu hanya terdapat grafik kerja, yakni info trace atau hadiah serta kontak. Di sini tinggal saya klik info trace. Ini jika saya mengklik buang sampah di sini, maka akan bernavigasi ke halaman login. Juga dengan saya mengklik katalog hadiah, jika saya klik klaim hadiah, maka sini akan bernavigasi ke login. Konten juga begitu, jika saya mengklik klaim hadiah, maka akan bernavigasi ke halaman login, karena user belum melakukan login. Sekarang kita akan masuk ke halaman register untuk melakukan pendaftaran. Ini kita mengisi biodata user pada form yang disediakan. Namun jika user tidak mengisi satu atau lebih kolom tersebut, maka sistem akan mengirimkan peringatan agar kolom tersebut diisi oleh user. Seperti itu. Di sini misal saya mengisi nama lengkap Alma Bunga dengan alamat Surabaya, nomor teleponnya 1734568. Username Alma Bunga. Dan di sini jika passwordnya kurang dari 8 karakter, maka akan muncul peringatan sebagai berikut. Yang sudah keempat. Ini maka sistem akan muncul peringatan sebagai berikut, di mana kita harus mengisi tidaknya 8 karakter passwordnya. Terus sini saya akan masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti saya klik register, maka sistem akan bernavigasi ke halaman login. Nah, untuk login sendiri kita terdapat 3 cara login, yakni yang melakukan registrasi tadi, dan juga kita bisa melakukan get started di sini, dan juga kita dapat melakukan login yang ada di navbar di atas ini. Saat login ini kita diwajibkan untuk mengisi username dan password, lalu kita akan mengklik login di sini. Nah, jika misal username dan passwordnya tidak diisi, maka akan muncul peringatan sebagai berikut. Lalu saya akan mengklik Alma Bunga, yang saya katakan tadi, dan passwordnya, misal saya mengisi passwordnya dengan password yang salah. Passwordnya 34559. Kita klik login, maka sistem akan memunculkan pop-up bahwa passwordnya salah. Ini saya akan memasukkan password benar. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk melakukan login dan ditandai dengan menu yang bertambah menjadi 5. Itu tambahannya adalah sorry buang sampah dan klaim hadiah. Lalu di sini terdapat tambahan icon notifikasi, lalu juga ada username, juga terdapat poin, dan tombol logout di navbarnya. Nah, ketika mengklik get start tadi, kita akan bernavigasi ke halaman history buang sampah yang akan dijelaskan nanti. Kita balik lagi ke dashboard. Nah, fitur utama yang akan saya jelaskan adalah menu info trace. Nah, di sini adalah halaman yang menampilkan informasi lokasi cabang e-tax point. Di sini terdapat kolom kode trace, lokasi, jenis trace, status trace. Ini juga terdapat keterangan poinnya. Nah, jika ingin buang sampah dapat menuju ke buang sampah ini. Ketika kita mengklik buang sampah, maka akan navigasi ke sekali buang sampah. Lanjut, saya akan menjelaskan bagian katalog hadiah. Nah, di sini menjelaskan mengenai detail hadiah yang bisa diklaim oleh user. Dan di sini user bisa mengecek stok hadiah di setiap konter. Tetapi data stoknya masih statis karena belum pernah database. Nah, di sini misalnya user ingin klaim hadiah, terdapat alternatif bisa klik link ini, maka akan beralih ke halaman hadiah. Lalu ini adalah menu konter. Dan di sini adalah cabang konter untuk mengklaim hadiah. Jika kita mengklik klaim hadiah, maka akan bernavigasi ke klaim hadiah. Berikutnya adalah menu history buang sampah. Jika user ingin buang sampah, maka akan kita klik. Lalu jika ingin buang sampah, bisa klik buang sampah. Lalu pilih kode trace. Misalnya saya akan mengklik nomor 1 dengan jumlah sampahnya 15. Lalu kita klik open. Jadi setelah klik open tadi, saat diklik seharusnya berubah menjadi button push. Tapi saat menggunakan fitur ini, datanya justru tidak masuk ke dalam database. Ini seharusnya poin ini tidak langsung muncul, tapi ada tulisan belum terverifikasi karena ada permasalahan verifikasi poin di bagian admin yang akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. Tapi di sini poinnya bertambah menjadi 5, yang awalnya 0 bertambah jadi 7. Jadi selanjutnya adalah menu klaim hadiah. Nah, di sini menampilkan histori ketika user telah melakukan klaim hadiah. Jika ingin melakukan klaim hadiah, maka kita bisa mengklik tombol klaim hadiah. Dan setelah itu kita pilih hadiah yang diinginkan, misal kita satu. Namun sayangnya terjadi error pada fitur ini. Nah, terakhir adalah tombol notifikasi. Di sini datanya masih statis. Tinggal kita mengklik klaim hadiah, maka akan navigasi ke halaman klaim hadiah. Misal kita ke buang sampah ini, kita akan navigasi ke histori buang sampah, dan ketika kita terdaftar, kita akan navigasi ke halaman dashboard user setelah login lagi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian profil. Ini saat klik username-nya ini, maka akan muncul halaman profile. Di halaman profile ini menampilkan detail-detail isi dari profile milik user, dari nama lengkap, username, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan juga email, yang dimana yang telah didaftarkan saat registrasi. Nah, di sini profile ini bisa diedit. Ini misalkan awalnya namanya Alma Bunga, lalu diedit menjadi Nahlia Kausalia seperti ini. Nah, ini jangan lupa untuk masukkan password untuk mengkonfirmasi bahwa yang menjadi profil adalah orang tersebut. Saat diedit, maka di sini nama lengkapnya juga ikut terganti. Misalkan contoh lagi, saat mengganti username, Alma Bunga menjadi Bunga Alma.
dengan password-nya. Nah, di sini username-nya berganti jadi Bunga Alma dan di sini juga terganti namanya jadi Bunga Alma. Nah, selain edit profile, di sini bisa mengubah password. Ini saat klik change password, pertama masukkan password yang lama yaitu 1234568, misalkan diganti menjadi Alma Bunga. Di sini juga diganti Alma Bunga untuk konfirmasi. Lalu klik change untuk mengubah, maka secara otomatis password tersebut telah berubah. Misalkan saya memasukkan password yang lama 1234568, maka di sini akan menampilkan pop-up bahwa password tersebut salah. Jadi ini menandakan bahwa password yang lama ini sudah diganti dengan password yang baru, yaitu Alma Bunga. Nah, di sini terbukti bahwa password tersebut telah diganti. Baik, selanjutnya adalah untuk bagian admin. Di sini untuk admin tidak perlu melakukan register, tapi cukup login dengan username dan juga password yang telah disediakan. Ini di sini untuk username-nya adalah admin dan password-nya 1234568. Ini lalu login. Maka secara otomatis akan masuk ke halaman admin. Nah, di sini untuk halaman admin sendiri itu ada 6 komponen, yaitu mengedit info trash, katalog hadiah, konten, poin buang sampah, klaim hadiah, dan juga profile user, yang dimana juga terdapat di list menu. Nah, untuk yang pertama adalah info trash. Jadi di sini admin memegang kendali terkait info trash yang bisa dilihat oleh user pada tampilan user. Misalkan di sini info trash. Oke. Nah, misalkan ingin menambahkan info trash atau klik baru, bisa klik add di sini. Selanjutnya masukkan kode trash misalkan 0002, lokasinya misalkan di Jalan Diponegoro 69, lalu jenis trash ada kelas. Maka secara otomatis di sini datanya akan bertambah dan di bagian user juga ikut bertambah. Jadi di sini admin bisa menambahkan. Untuk mengedit, ini hanya mengedit status trash-nya saja. Jadi misalkan awalnya ini maintenance, lalu diubah menjadi aktif. Maka cukup klik button tersebut, maka status trash tersebut akan berubah. Nah, di sini status trash-nya juga ikut berubah, awalnya maintenance jadi aktif. Selain edit juga bisa hapus, jadi klik hapus ini, maka di sini juga ikut terhapus. Baik, selanjutnya adalah katalog hadiah. Di sini bisa menambahkan hadiah. Jadi diklik masukkan nama hadiahnya misalkan kaos, poin hadiahnya misalkan 100. Lalu masukkan gambarnya, misalkan di sini kaos. Lalu saat klik add, maka data akan bertambah, yang awalnya 2 menjadi 3, lalu di sini juga bertambah, ada data kaos di sini. Di tabel ini, itu di sini berupa tulisan, tapi tulisan ini adalah sebuah link yang dimana akan menampilkan gambar hadiah yang telah kita input. Misalkan notebook tadi klik, maka akan menampilkan gambar notebook yang telah kita input. Nah, di sini sebenarnya ada fitur untuk mengedit stok, bisa tambah, bisa kurang, tapi di sini masih belum connect ke database, jadi sementara ini hanya tampilan statis. Lalu selanjutnya ini bisa mengedit data hadiah, misalkan notebook diubah namanya menjadi buku tulis, update, maka secara otomatis yang awalnya notebook ini berubah jadi buku tulis, di bagian user juga begitu, notebook jadi buku tulis. Nah, selain edit ini juga bisa dihapus, jadi misalkan data ini dihapus, delete, maka di sini juga ikut hilang datanya. Baik, selanjutnya adalah counter. Di sini menampilkan lokasi cabang dari counter untuk mengambil hadiah. Untuk menambahkan cabang counter bisa klik add tadi, lalu masukkan lokasi counternya, misalkan di Jalan Airlangga nomor 35. Lalu di add, nah di sini akan bertambah datanya. Begitu pula ini juga bertambah. Nah, ini bisa diedit, misalkan ganti menjadi 30. Update. Ini berubah jadi 30, begitu pula di sini. Nah, selanjutnya ini bisa dihapus juga datanya. Saat klik hapus, maka data di sini juga hilang. Selanjutnya adalah fitur history buang sampah. Nah, di sini sebenarnya seperti yang telah akan saya jelaskan sebelumnya, harusnya poin saat buang sampah itu harusnya diverifikasi terlebih dahulu. Tapi di sini ada trouble terkait verifikasi. Jadi saat klik ini, justru error seperti ini. Sebenarnya harapannya saat klik belum diverifikasi ini itu berubah, button-nya menjadi warna hijau dan bertuliskan terverifikasi dan poin akan masuk ke dalam user. Tapi di sini untuk sebenarnya ini bagian ini masih error. Tapi di sini admin bisa melihat siapa yang telah buang sampah yaitu username Bunga Alma, buang sampah di tempat sampah dengan kode trash B1001 yang mana tanggal buangnya adalah sekian, poinnya adalah sekian. Oke, selanjutnya adalah bagian klaim hadiah. Untuk di sini, ini sebenarnya datanya masih statis karena waktu itu sempat coba untuk connect ke database ternyata masih error. Jadi di sini masih dalam bentuk statis belum connect ke database. Untuk membuat statusnya seperti ini. Nah, ini yang kami harapkan untuk di sel buang sampah. Jika sudah diklik maka akan diganti buttonnya seperti ini. Di sini juga ada voucher. Yang dimana voucher ini juga statis, kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir adalah profile user. Nah, untuk profile user ini menampilkan siapa saja yang sudah mendaftarkan diri ke eTrashPoint. Jadi setelah user melakukan registrasi, maka data registrasi tersebut akan masuk ke dalam sini. Nah, di sini admin berwenang untuk menghapus data milik user. Jadi saat data ini dihapus, maka user tersebut tidak bisa login. Misalkan di sini dihapus. Nah, ini akan dicoba saat di chat. Ini pertama, ini logout dulu. Ketika klik logout,
maka akan kembali ke halaman awal, yang di mana ini halaman sebelum login. Tapi misalkan coba login dengan username yang sudah didaftarkan sebelumnya, tapi sudah dihapus di admin. Nah, di sini tertera username belum terdaftar. Jadi di sini datanya, dianggap sudah terhapus. Di sini untuk fungsi menghapus, data user-nya itu seperti jika user-nya melakukan pelanggaran atau ingin menutup akun atau hal-hal mendesak lainnya. Di admin ini juga bisa di-logout, jadi saat admin logout maka akan tampil sama seperti user saat logout. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok 5, mohon maaf bila ada kesalahan kata.